Profil pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia. Kiai Haji Imam Jazuli LCMA memang bukan tokoh politik dalam pengertian yang dipahami umum hari ini. Sebab beliau bukan pengurus partai. Puncak karir beliau yang tertinggi, sebagaimana sering disampaikan, adalah menjadi guru ngaji alias guru kehidupan di pesantren Bina Insan Mulia. Tapi konsentrasinya dan komitmennya pada persoalan kebangsaan, keumatan, dan pendidikan Islam telah melahirkan langkah-langkah strategis dan fundamental dalam politik. Orientasinya jelas, merebut kemenangan politik kekuasaan. Sebab dengan kekuasaan di tangan seseorang, gerakan dakwahnya menjadi powerful. Karena itu, pesantren Bina Insan Mulia menjadi pesantren pelopor dan satu-satunya yang membuka sekolah politik bagi para santri yang telah memiliki modal sosial dan material. Sekolah ini memberikan training secara gratis kepada seluruh calon legislator dari partai mana saja di seluruh Indonesia. Tak sampai di situ, 2 tahun belakang, beliau secara total memberikan dukungan ideologis kepada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan alasan, tujuan, dan strategi yang sangat jelas dipaparkan di buku ini. Kiai penggemar kaos oblong ini mengawali pendidikannya di Cirebon, di pesantren Al-Islah Bobos 1989 dan pesantren MTM Majelis Tarbiyatul Mubtadiin Kempek 1992. Suami dari Hajah Malika Lulu SPSI ini kemudian melanjutkan ke pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur 1995. Setelah itu, beliau melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Fakultas Usuluddin jurusan Akidah Filsafat tahun 2000. Selama ini di Mesir, Kiai Imam Jazuli aktif di berbagai kegiatan. Antara lain menjadi Ketua Senat Mahasiswa Usuluddin Universitas Al-Azhar 1997 sampai 1999, menjadi pengurus KMNU 1996 sampai 1997, Ketua Sanggar Terjemahan dan Pustaka Ijmi Orsat Kairo 1998 sampai 2000, Ketua Studi Filsafat Islam Al-Azhar Kairo 1998 sampai 2000, Dewan Redaksi Majalah Nuansa KMNU 1996 sampai 1998 dan pernah menjadi reporter Buletin Terobosan 1997 sampai 1999. Sehari-hari, beliau adalah pengasuh pesantren Bina Insan Mulia I dan pesantren Bina Insan Mulia II Cirebon. Bagi banyak kalangan, terutama bagi masyarakat pesantren dan pendidikan Islam, Kiai Haji Imam Jazuli LCMA dikenal sebagai kiai yang without the box thinker. Dari apa yang dilakukan, Kiai Imam Jazuli memang pemikir dan pejuang yang terobosannya melampaui arus mayoritas. Setelah malang melintang di dunia bisnis dan aktif di organisasi NU tingkat nasional, beliau pulang kampung. Sang ayah, Kiai Haji Anas Sirojudin, dan sang ibu, Hajah Sukini Koniah, sudah lama mendamba putranya ini pulang untuk meneruskan perjuangan di lembaga pendidikan. Sebagai pemikir yang melampaui batas, begitu sudah pulang bukan malah melanjutkan pesantren Al-Ikhlas yang telah dirintis sang ayah sejak tahun 1942 itu, justru yang dilakukan adalah mendekonstruksi. Pesantren Al-Ikhlas dibubarkan, lalu didirikan pesantren baru bernama Pesantren Bina Insan Mulia. Tak butuh waktu lama, Bina Insan Mulia yang dirintis tahun 2013 berkembang pesat. Berbagai jurus inovatif lahir dari pria kelahiran Tegal Koneng tahun 1976 ini. Bahkan di tahun 2021 telah berdiri Bina Insan Mulia II dengan layanan VIP. Minat masyarakat terhadap pesantren Bina Insan Mulia I dan II terus meningkat. Total santri Bina Insan Mulia sudah mendekati 4.000 orang dari berbagai kawasan Indonesia. Pesantren Bina Insan Mulia I melayani jenjang pendidikan SMP, SMK, dan MA unggulan bertaraf internasional atau MAUBI. Sedangkan untuk pesantren Bina Insan Mulia II melayani jenjang pendidikan SMP dan SMA dengan standar internasional.
Di luar kepadatannya dalam mengasuh para guru dan santri-santri, beliau tetap aktif menulis artikel dan buku. Rata-rata dalam setahun, Kiai Imam Jazuli telah menulis lebih dari 150 artikel di media nasional, baik cetak maupun online seperti tribunnews.com, diswai.id, Media Indonesia, Republika, Jawa Pos, dan lain-lain. Isu nasional yang kerap menjadi perhatian beliau antara lain pendidikan nasional secara umum, pendidikan Islam secara umum, kepesantrenan secara khusus, pemikiran keislaman, kebijakan publik, pembangunan SDM nasional, dan ketimur tengahan. Tak terkecuali juga dengan konten digital yang diupload di media sosial, baik YouTube, Facebook, atau yang lain. Rata-rata setahun tak kurang dari 100 konten. Cakupannya sangat variatif. Ada kegiatan jalan-jalan, kegiatan sosial, hingga keceramah rutin di Bina Insan Mulia 1 dan Bina Insan Mulia 2. Beliau juga aktif menulis buku sejak masih kuliah di Mesir dan Malaysia. Beberapa buku hasil karyanya telah terbit, antara lain Al-Quds Masalah Kita Bersama 1998, Pendidikan Karakter Bangsa dan Nasionalisme 2010, Kitab Kebajikan 2011, Mengenal Syariat, Ma'rifat, dan Hakikat 2011, Rahasia Mengubah Daun Menjadi Uang 2014, Without the Box Thinking, Terobosan Pesantren Memimpin Perubahan 2022, dan buku yang ada di tangan Anda ini. Di bidang bisnis dan manajemen, semasa di Jakarta dan Malaysia, Kiai Jazuli menjadi CEO Global Overseas Education, sebuah perusahaan konsultan penempatan pelajar ke luar negeri, CEO Global Penerbit, CEO Global Training dan Konsultansi, sebuah perusahaan penyedia layanan training dan konsultasi organisasi. Beliau juga menjadi Direktur Utama PT Fikruna Center. Di bidang keorganisasian, beliau aktif sejak di Mesir sebagai pengurus organisasi pelajar, partai politik, dan organisasi keilmuan. Setelah pulang di Indonesia, beliau juga aktif di RMI, Robitotul Ma'ahid Al-Islamiyah, PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta. Kiai Jazuli juga menjadi penasihat banyak klub di Cirebon, Jawa Barat, dan Jakarta, antara lain Klub Hammer, Klub Range Rover, Klub Harley Davidson, Klub Mercy, Klub Fortuner, dan lain-lain.